Kirain 2003 murah banget tuh gorengan. Kalau gue tuh capeknya sih sebenarnya bukan lelahnya tuh bukan karena yang tadi lu sampein ya, maksudnya gue lebih capek untuk mendorong dia supaya keluar dari zonanya dia gitu. Besok suruh ini. Nah mereka tuh nggak suka dengan yang terburu-buru gitu. Iya. Kan jadi yes ke atas, touch ke bawah. Selamat datang di Tos Serba. Terima obrolan serba ada. Capek gak sih? Capek ngomong mulu. Habis nih energi. Capek ngomong mulu apa capek ngeladenin Lemah. generasi baru? Gen Z. Enggak, capek juga sih itu ya. Karena Capek sekarang tuh Gen Z itu udah menjadi bagian kehidupan kita kan. ya benar, karena ternyata kita bekerja di umur kita yang sekarang. Mau nggak mau kita harus beradaptasi. Ya, harus bertemu dengan anak-anak yang ternyata 10 tahun lebih muda. Kok udah tua ya? Ternyata kita gak nyadar ya umurnya udah segini cuy. Iya, maksudnya kayak once ada anak baru tuh pas ngecek kelahiran tahun 2000. Pasti ada harga gorengan kalau 2001. Emang lu jualan 2000? Kelahiran tahun 2000. Means tuh 24-23 ya? Iya. Itu kan almost segitu 10. Lu umur berapa sih? Wah. Gitu dah pokoknya. 21 ya? 21. Iya. 28 26 ya? 2003. 27. Oh lu 27. Oh, kirain 2003 murah banget tuh gorengan. 2000 dapat 3 aja. Enggak sama cabai rawitnya. Bawahnya dibagi. Berarti enggak, kalau 27 kayaknya udah. Enggak, itu masih Gen Z sih. Berarti kalau Gen Z itu kalau enggak salah ya, itu kelahiran tahun 96 atau 95. berapa sih? 96 ya? Kok 96 sih? Sampai 97 sampai 2000. Lah gue aja 90. Ya, lu kan generasi milenial. Tapi enggak sih. Apa lu baby boomer? Atau lu baby boomer deh kayaknya. Iya. Gue kayak baby shark deh. Sampai 2000 berapa? Geng-gengan lu masih lupa sama geng-gengan lu? Oh, Iya, 2005 segitu. Iya. Tapi lu ini gak sih kan sekarang tuh banyak banget yang viral di TikTok atau whatever Instagram atau apa, kayak lelah bekerja dengan Gen Z. Ini sebenarnya kita bahas ini bukan untuk mau menjatuhkan Gen Z ya, karena kan pasti nggak semua Gen Z tuh jelek performanya, kerjanya segala macam. Cuman tuh lagi viral aja nih di sosial media, di luar-luaran, kayak kerja sama Gen Z ginilah gitulah, terus mental health lah, apalah itulah. Kalau lu gimana? Pasti kan udah mulai bekerja sama Gen Z kan? Parah. Kalau gue tuh capeknya sih sebenarnya bukan lelahnya tuh bukan karena yang tadi lu sampein ya, maksudnya gue lebih capek untuk mendorong dia supaya keluar dari zonanya dia gitu. Karena kan mau nggak mau nih kan ya namanya kita bekerja dalam satu tim, kita harus beradaptasi apa segala macam. Gue harus menuntut dia untuk keluar nih dari pemikirannya dia gitu. Kadang ya mungkin di tim bosnya gue gitu ya. Tapi kan di atas gue ada bos gue lagi. Ya. Bos gue lagi tuh kan pasti secara umur lebih tua dong dari gue, bahkan dari dia gitu kan. Iya. Dan pemikirannya misalnya gue Kan gue emang umuran. enggak, misal gue punya bos lagi gitu loh. Tapi berarti lu udah bos ya? Ada, udah bos enggak maksud gue di dalam tim gitu kan, misalnya leadernya gue, pasti gue ada atasannya lagi, ada yang namanya manajemen kan ada steppingannya kan. Nah itu kan berarti gue harus menjaga perasaan si anak ini supaya mentalnya kuat gitu kan. Tapi kan gue harus mendorong tapi tetap harus merangkul gitu loh. Nah dengan gue yang di level milenial aja, dia kadang udah lelah gitu kan menghadapi kehidupan pekerjaan gitu loh. Apalagi dia kalau misalnya bos gue modelan orang yang touch ke bawah, Oh, touch ke bawah. Dia lebih stres lagi dong gitu kan. Jadi yes ke atas, touch ke bawah. ya jadi kayak gitu, maksudnya tuh adalah gue tuh lebih capeknya tuh bukan karena capek bekerja sama mereka enggak, tapi gue lebih capek untuk mendorong mereka tuh supaya bisa lebih bertahan, lebih beradaptasi, lebih menerima keadaan, ngejagain mereka tuh biar enggak di otaknya tuh yang gue gak kuat, besok gue mau resign yang kayak gitu loh. Jadi gue yang lebih harus capek menjaga itu doang gitu. Tapi sejauh yang gue jalanin, menurut gue mereka itu ya itu karena terbiasa dengan adanya teknologi instan ya, itu ya, semuanya serba instan dengan mungkin orang tua yang memang berada, yang memang menyediakan apapun yang mereka mau yang kayak gitulah. Jadi kayak
lebih ke situ sih menurut gua. Jadi kayak bekerja di Gen Z capek, ya nggak capek-capek banget gitu. Dan dia tuh memang kalau Gen Z itu lebih kayak dia punya pemikirannya sendiri sih. Iya. Dia pengen ngerasa tuh kayak gue bisa nih nyelesain semua kerjaan. Dia tuh kayak pengen kayak menyelesaikan sebuah masalah tuh gue bisa. Sebenarnya mereka lebih gampang beradaptasi loh daripada kita. Iya. Benar-benar Lebih gampang berteman. Mereka loh. tuh nggak suka perubahan yang cepet aja sih menurut gue. Kayak mereka tuh lebih kayak apa ya, pengennya tuh lebih yang di direct gitu ya, diatur gitu, dikasih tahu ini tuh kayak gini. Sedangkan kalau misalnya di dunia pekerjaan itu namanya dinamika itu kan cepet banget ya. Iya. Besok suruh ini. Nah mereka tuh nggak suka dengan yang terburu-buru gitu. Iya. Itu Itu. menurut gue. Karena menurut gue mereka adalah orang-orang yang nggak bisa ditekan. Makanya sekarang banyak banget beredar tentang mental health lah, yang kayaknya tuh kalau misal ditekan dikit langsung bobonya mental gue rusak lah, apalah yang kayak gitu-gitu. Gue mau resign daripada mental health gue rusak atau apa. Nah yang kayak gitu-gitu sih. Tapi sejauh lu si Gen Z ini menemukan teman yang tepat, menemukan mungkin ya sosok-sosok ya sekeliling lah ya di pekerjaan yang bisa support, yang bisa buka pikiran dia, menurut gue itu menyenangkan sekali sih bekerja sama Gen Z itu sih. Karena dia memang lebih smart, lebih rajin, lebih gampang berteman kanan kiri. Yang kayak gitu sih menurut gua. Ya karena mereka juga sebenarnya apa tuh namanya lebih up to date ya, lebih kayak tahu tempat-tempat ini. Kalau ditanya sama gue, lu pernah ke kafe ini? Gak pernah, gue kagak tahu ya kan, dia lebih tahu. Tapi kalau kayak gitu sebenarnya bukan masalah Gen Z doang. Bukan masalah ya. Maksud gue kalau yang tadi si Grace ngomong kayak lo kafe ini gue nggak tahu gitu. Yang tahu kan lo itu tuh sebenarnya bukan part of si Gen Z sih. Itu kayak lebih ke regenerasi nggak sih? Waktu zaman lo muda, lo orang-orang nanyain kafe sini, lo pasti banyak yang tahu gitu. Enggak juga sih. Enggak tahu. Soalnya gue punya support system namanya Nadia. Yang kalau gue mau, Nat besok gue mau ke Bandung nih, mau nyamperin nyokap gue yang lagi hits di Bandung apa, dia tuh pasti tahu. Iya. Even dia nggak tahu pun dia akan effort mencari sesuatu hal yang baru di kota tersebut gitu. Jadi ya itu gue lebih bertanya sih. Kalau gue sih nggak tahu. Kalau gue tuh ada beberapa kali gue kerja sama Gen Z tuh memang ada part-part yang bikin lo gedek ya. Karena tuh susah dibilangin. Satu susah banget dibilangin. Padahal kita juga susah dibilangin. Gedeknya loh. Gedeknya tadi gue denger banget loh. Kerja sama dia. Tapi tenang, gue ada Gen Z yang ini, cuman itu all soul banget. Dia nggak gitu kok Gen Z. Lu gedek sama gue lu. Ada yang bikin gede, kayak mereka tuh susah banget dibilangin ya, kayak batu. Mereka tuh pemikirannya dia sendiri sih. Itu sih yang makanya yang menurut gue capek tuh adalah membantu mendorong mereka untuk keluar dari pikiran itu. Karena generasi sekarang tuh kayak harus dipentokin dulu baru ketahuan kan ininya. Nah, kalau kita kan kalau dulu masih bisa dikasih tahu, terus kayak takut ya, kalau kita kayak takut. Iya, gitu sama kan. ya itu yang tadi kita pernah bahas juga masalah effort ya. Kayak dari kecil aja kita tuh kalau mau main baju-bajuan harus effort, harus beli ini, harus gunting-guntingin dulu, terus harus di mix and match. Kalau sekarang udah gampang, cuma tinggal tap download apps gitu kan. Download apps sudah gampang. Ya, terus gitu. AI lagi sekarang. Menurut gue tuh kayak emang harus dipentokin aja sih mereka baru kan gitu. Ya, bener. Gue juga kayak gitu sih. Kayak misalnya berdebat gitu. Gue maunya begini, terus dia berpikir nggak bisa mbak, ini terus gini. Oke. Pokoknya batasan gue begini. Lo mau melakukan sesuai dengan keinginan lo silahkan. Nah jadi gue kayak yaudah jalanin dengan cara lo sendiri. Tapi nanti once dia mentok kan pasti minta tolong dong. Nah dia minta tolong, udah nih gue selesaiin masalah dia, gue bilang nah bener kan, lu sih gak mau dengerin gue. Tapi bisa jadi tuh mereka tuh kayak gitu emang karena terpapar sosmed. Karena kan sekarang siapa sih yang gak main sosmed? Lu doang kayaknya dah. Rani gak main sosmed. Kagak, dia mah Cuma ada doang, emang. ngotor-ngotorin apps doang dia. Ya kan? Tahu lo, di tag-in juga gak pernah dibales, Repost. gak pernah di repost. Iya kan Harus ya? Ya harus dong. Sama aja kayak Kalau bukannya jualan tos serba. gimana caranya? Ya gue jual diri aja gak bisa. Itu kalau misalnya gue Instagram gue aktif ada yang repost, berarti itu bukan gue. Itu support system gue. Ya Allah. Tetap ya support system Iya, ya. pokoknya kayaknya tuh mereka tuh begitu karena emang mereka tuh kehidupannya sehari-hari terpapar sama sosmed. Iya. Nih follower cuman 2 ya, follower
postnya cuma 2, followernya cuma 300, like-nya banyak. Ya kan kayak gitu sekarang. Oh, emang gitu ya? Gue baru tahu lagi. Gue juga gak ngerti lagi kenapa bisa begitu. Tapi kalau misalnya mereka hidup di senang dengan sosial media ya karena memang dia hidup di zaman teknologi yang sudah era lebih maju lah daripada kita. Iya, soalnya mereka tuh kayak kiblatnya influencer. Fancy gitu-gitu ya. Kiblatnya influencer kayak apaan flexing? Pamer. Ya pamer. Lu Oke, baiklah. so nggak ngerti flexing kan hidup lu pamer doang. Jadi tuh ini tuh kayak mereka tuh nyari segala sesuatu tuh lewat review ini gitu kan. Ya. Iya, itu balik lagi si serba instan itu sebenarnya apa-apa bisa gampang cari, apa-apa gampang dicari, cuma 3 keyword doang kan. Abis itu ketemu. Sama ya mungkin karena dia dengan kemudahan yang didapatkan dari orang tuanya, mungkin dia masih disupport sama orang tuanya apa segala macam. Jadi kayak mereka bekerja pun ya nggak tahu ya, nyari gaji juga bukan buat menghidupi kehidupan kayak buat kita, jalan-jalan gitu dong. kan. Buat nonton konser, ada konser apa tuh pasti isinya udah gadget semua kan. Gue bilang tadi, gue udah kagak sanggup nonton konser. Lawannya tuh udah bukan seumuran. Iya sih. Yang penting nah itu salah satu jeleknya Gen Z ya. Kadang tuh si flexing ini karena kan kita nggak tahu ya kayak lo kehidupan lo di sosial media kayak gimana, Glenn Riley juga kayak gimana. Soalnya tuh yang sering gue lihat adalah kehidupan di sosial medianya tuh kayak yang jalan-jalan lah, terus yang lo FOMO. Ya, FOMO yang lo abis itu healing. Si ngerti FOMO. Terus ya, yang healing lah, terus dengan alasan mental health. iya, terus lo nonton konser, tapi tuh ternyata banyak banget yang di belakangnya tuh kayak duit lo juga susah untuk melakukan hal itu, terus kayak lo akhirnya banyak pinjol. Itu sering banget kejadian yang sering gue baca ya di generasi sekarang ini. Karena kayak itu, kayak lo lihat sosial media nih, wah seru banget sih lu jalan-jalan ke sini, tapi lu gak punya duit, tapi gue pengen ikutan kayak gitu. Akhirnya pengen eksis, akhirnya lo gesek kartu kredit. Jangan kan kartu kredit, Ran. Masa sih pakai pinjol? Sampai banyak banget yang pakai pinjol memang sekarang. Itu udah banyak banget beritanya. Cuma buat memenuhi gaya hidup. Gue pernah ada kejadian salah satu kenalan gitu lah ya, kelilit pinjol sampai puluhan juta. Setelah ditanya, kenapa sih lu pakai pinjol gitu? Dia cuman buat nongkrong-nongkrong sama temennya minum kopi. Kan itu sebenarnya buat gue tuh miris ya, karena menurut gue kayak ya nggak usah sampai segitunya amat. Kalau emang lo butuh duit yang lebih banyak, ya lo kerja yang bener. Jangan lo dikasih kerjaan banyak, lo ngeluh tapi lo pengen duit banyak gitu. Iya, artinya mereka tuh nggak bisa dikerasin terus kayak dilembutin. Kayak apa keras sama lembut? Kayak apa coba? Bisa dikerasin, bisa dilembutin. Ya pokoknya intinya mereka tuh FOMO aja sih. Apa bacanya? Fear out missing something. Apa sih FOMO? Iya missing out. Iya kan, mereka takut ketinggalan. Jangan tawa-tawa nih si Gen Z. Mereka takut ketinggalan zaman. Mereka itu cuma pengen diakui di circle pertemanan dan di circle umurnya dia sebagai Gen Z sih. Untuk membuktikan bahwa gue adalah Gen Z gitu. Yes, mungkin intinya pengen diakui. Tapi di sisi lain, gue juga banyak kok kerja sama Gen Z yang nggak gitu pikirnya ya, kayak kalau masalah kerjaan dia bertanggung jawab banget. Banyak loh, gue punya maksudnya teman-teman gue yang gue kerja bareng. Iya, lo salah satunya juga. Tapi atau mungkin yang lu bilang tadi, lu punya teman bekerja dengan teman Gen Z yang bertanggung jawab apa segala macam. Apa mungkin itu karena ada campur tangan dari lu nya yang tadi gue bilang, karena kita mendorong mereka untuk keluar dari si pemikiran orang tentang Gen Z itu gitu. Jadi balik lagi, maksud gue Gen Z itu akan terlihat lebih baik, di package-nya bagus kalau ada orang yang tepat untuk menghandle si Gen Z itu sih. Mungkin ya, atau mungkin juga balik lagi ke support system. Mungkin dari keluarganya. Support system kan beda ya. Kalau Gen Z kan pasti masih lebih ke orang tua. Orang tuanya mendorong, udah lo lebih bisa berusaha, lebih bisa untuk menghargai. Jadi kayak ya lo kerjanya juga gak setengah-setengah, gak dikit-dikit mental health, gak dikit-dikit mental health gitu. Jadi intinya gak semua Gen Z lah punya mental health. Gimana? Iya bener dong. Bener gak semua Gen Z. No. Gak semua Gen Z itu berpikir hanya tentang mental. Lu pikir emang gue gak punya
maksudnya mental gue juga udah keganggu gitu kan. Maksudnya itu kan yang maksud kan. Nggak semua Gen Z itu buruk kelakuannya. Iya. Nggak kayak yang kita denger di sosial media kan tuh lagi heboh kan ya. Nggak kayak itu. Mungkin ada. Dan menurut gue nggak cuma Gen Z doang yang ada perilaku kayak gitu, pasti ada lah di generasi milenial juga ada lah, yang lainnya juga ada. Ada orang kita jadi gitu-gitu. Aduh gue capek. Yuhu. Tungguin episode selanjutnya ya. Bye.